warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan 5.8 ya. Nah, di sini kasusnya adalah PT Sumber Rezeki, yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan boneka. Dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi dan proses produksi terkini, perusahaan memiliki beberapa aset yang perlu dipertimbangkan untuk dijual, ditukar, atau dirongsokkan. Nah, informasi mengenai aset terjadi pada tanggal 15 Januari 2014. Asetnya di sini terdiri dari bangunan, mesin-mesin, dan peralatan kantor. Di sini juga sudah ditunjukkan di dalam informasi soal, mulai dari biaya perolehan dan akumulasi penyusutan. Semuanya sudah diinformasikan. Nah, transaksi yang berhubungan dengan aset tetap dari ketiganya, yang pertama adalah bahwa bangunan tersebut dijual dengan harga 1.900.000. Biaya yang dikeluarkan yaitu biaya broker dan pajak sebesar 47.500.000. Nah, dari informasi tersebut, saudara diminta untuk menyusun jurnal untuk bangunan ketika bangunan tersebut dijual. Jurnalnya seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, di sini informasinya ya, untuk transaksinya mesin-mesin yang lama ditukar dengan mesin-mesin baru. Mesin lama dihargai sebesar 200 juta, sedangkan mesin baru dihargai 2 miliar. Sehingga perusahaan harus menambah kas sebesar 1.800.000.000. Transaksi tersebut merupakan transaksi yang memiliki substansi komersial. Artinya, mesin lama diganti dengan mesin baru. Pada waktu mendapatkan mesin baru, perusahaan harus atau masih mengeluarkan kas atau uang sebesar 1.800.000.000. Bagaimana jurnalnya? Silakan nanti disusun. Kemudian yang ketiga, ini adalah kondisi peralatan kantor telah tidak layak dipakai lagi dan aset tetap tersebut dirongsokkan atau dibuang. Dirongsokkan di sini bukan berarti dijual dan mendapatkan uang sedikit gitu ya, tetapi memang dirongsokkan benar-benar dibuang, perusahaan tidak mendapatkan uang sama sekali. Nah, jurnalnya seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama kita membahas mengenai pertanyaan yang pertama, yaitu penjualan atas aset tetap. Baik, kita bahas nomor 1 dulu. Nomor 1 ya. Nah, di sini nomor 1, bangunan tersebut dijual atau aset berupa bangunan yang dimiliki oleh perusahaan PT Sumber Rezeki dijual seharga 1.900.000. Maka harga jual bangunan sebesar 1.900.000.000. Kebanyakan nol. Nah, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan yakni biaya broker dan pajak sebesar 4.500.000. Nah, maka kas yang diperoleh jadinya berapa? Nah, kita kurangi dengan biaya dulu, biaya broker dan pajak. Pajak sebesar 47.500.000. Nah, sehingga kas yang diperoleh kas atau harga jual gitu ya. Harga jual bangunan secara bersih. Berarti sebesar berapa? Yaitu 1.900.000 dikurangi 47.500.000, sehingga kas yang diperoleh sebesar 1.852.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat harga perolehan bangunan pada waktu beli. Bangunan tersebut harganya berapa? 2 miliar. 2 miliar. Nah, ada akumulasi penyusutan
akumulasi penyusutan sebesar 900 juta. Nah, inilah akumulasi penyusutan atas bangunan ya. Sehingga bangunan tersebut berarti nilai bukunya, nilai buku atas bangunan jadinya 2 miliar dikurangi 900 juta, sehingga totalnya menjadi 1 miliar 100 juta. 1 miliar 100 juta. Nah, berarti di sini kita bandingkan antara kas yang diperoleh gitu ya, kas yang diperoleh dengan nilai buku bangunan. Berarti lebih besar atau lebih kecil? Karena kas yang diperoleh lebih besar dibandingkan nilai bangunan, nilai buku atas bangunan, maka perusahaan memperoleh laba. Laba atas penjualan harga bangunan. Laba penjualan bangunan. Sebesar berapa? Berarti 1 miliar 800 dikurangi 1 miliar 100 juta. Nah, inilah laba yang diperoleh atas penjualan bangunan tersebut. Nah, baru kita lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Tanggal berapa? 15 Januari 2014. Bulan Januari tanggal 15. Nah, di sini perusahaan memperoleh apa? Kas yang diterima berapa? Maka tinggal dimasukkan kas yang diterima 1 miliar 852 juta 500 rupiah. 500.000 rupiah. Kemudian apalagi? Akumulasi ya, akumulasi penyusutan bangunan. Sebesar berapa? Akumulasi penyusutannya sebesar 900 juta. Nah, baru sekarang yang hilang apa? Yang hilang adalah bangunan ya, karena dijual. Nah, maka bangunannya berada di sisi kredit. Sebesar berapa bangunannya? Harga perolehan bangunan 2 miliar. Nah, di sini baru selisihnya laba penjualan bangunan. Berapa nominalnya? Ya, yaitu 752.500.000. Nah, inilah jurnal untuk pencatatan atas penjualan bangunan. Kita lanjut pertanyaan untuk nomor 2, yaitu melakukan pencatatan ke dalam jurnal atas pertukaran mesin lama menjadi mesin baru. Nah, sebelum kita masuk ke jurnalnya, berarti kita harus lihat dulu ya nilai buku dari mesin lama dan nilai wajar dari mesin lama juga. Nanti kita bandingkan. Nah, kita mulai di sini bahwa mesin lama dihargai 200 juta. Berarti nilai wajar mesin lama jadinya berapa? 200 juta. Nah, kemudian mesin baru harganya 2 miliar. Nah, berarti untuk mendapatkan mesin baru seharga 2 miliar, perusahaan ketika memberikan mesin lama, yang mana mesin lama dihargai 200 juta, berarti perusahaan harus mengeluarkan kas sebesar 1 miliar 800. Nah, sehingga mesin baru jadinya senilai 200 juta ditambah 1 miliar 800. Betul ya? 2 miliar. Nah, sekarang baru kita mencari nilai buku. Nilai buku mesin lama. Untuk mencari nilai buku mesin lama,
maka kita harus melihat dulu harga perolehan. Harga perolehan mesin lama. Harga perolehan mesin lama berapa? Ini 1 miliar. Nah, kemudian mesin lama tersebut karena sudah dipakai, berarti kita harus pertimbangkan akumulasi penyusutan mesin lama. Berapa akumulasinya? 600 juta. Sehingga di sini perusahaan ya nilai buku dari mesin lama ya, nilai buku mesin lama jadinya 1 miliar dikurangi 600 juta, yaitu sebesar 400 juta. Nah, maka ini kita bandingkan bahwa nilai buku dari mesin lama 400 juta, tapi ternyata hanya dihargai sebesar 200 juta. Berarti untung atau rugi? Rugi gitu ya. Rugi pertukaran mesin jadinya senilai 400 juta dikurangi 200 juta, yaitu 200 juta. Ini kerugian atas penjualan, pertukaran mesin lama menjadi mesin baru. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan jurnalnya ya. Kita lihat dulu transaksinya tahun 2014 bulan Januari tanggal 15. Perusahaan memperoleh mesin baru untuk mendapatkan mesin lama. Mesin baru harganya berapa? Ya, 2 miliar. Nah, mendapatkan mesin baru berarti aset berupa mesin baru bertambah, maka dicatat di sisi debit. Melepas mesin lama, berarti mesin lamanya kita catat di sisi kredit. Mesin lama. Berapa harga mesin lama? Ya, 1 miliar. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk mendapatkan mesin baru, perusahaan masih harus mengeluarkan kas, ya. Kasnya berapa yang dikeluarkan? 1 miliar 800. Nah, ya kreditnya sudah ketemu. Nah, sekarang berarti debitnya apa? Ya, debitnya selain mesin baru, saudara harus ingat ya bahwa perusahaan sudah memanfaatkan ya mesin lama tersebut, maka kita pertimbangkan akumulasi penyusutan mesin lama berapa? 600 juta. Nah, sehingga di sini debit kreditnya belum seimbang. Kreditnya 2,8, debitnya 2,6. Nah, selisihnya itulah yang tadi sudah kita cari, yaitu kerugian atas pertukaran mesin berapa? Sebesar 200 juta. Sehingga jurnalnya debitnya mesin baru 2 miliar, akumulasi penyusutan 600 juta, rugi pertukaran mesin 200 juta. Sedangkan kreditnya yang dilepas itu mesin lama 1 miliar dan kas yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan mesin baru seharga 2 miliar senilai 1 miliar 800 juta. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 3 ya, yaitu menyusun jurnal atas dirongsokannya atau dibuang peralatan kantor tersebut. Transaksinya sama 15 Januari 2014. Nah, kita masukkan untuk menjawab nomor 3, tahun 2014, bulan Januari, tanggal 15. Perusahaan membuang peralatan kantor, bukan menjual ya, membuang peralatan kantor, berarti peralatan kantor perusahaan hilang. Berarti dicatat di sisi kredit sebesar 500 juta. Pada waktu peralatan kantor itu dibuang, perusahaan sudah menikmati ya, di mana nilainya ya masuk dalam akumulasi penyusutan peralatan kantor. Berapa akumulasinya? 450 juta ya. Nah, sekarang karena debit dan kreditnya belum seimbang, berarti di sini ya ada selisih berapa? 50 juta. Selisihnya apa? Dengan adanya pembuangan peralatan kantor tersebut,
yang belum pada waktunya, maka perusahaan mengalami kerugian. Namanya akunnya adalah rugi penghentian. Yang dihentikan apa? Peralatan kantor. Nah, berapa nominalnya? Berarti 500 juta dikurangi 450 juta. Sehingga perusahaan mengalami kerugian atas dibuangnya peralatan kantor tersebut sebesar 50 juta. Jurnalnya debit akumulasi penyusutan peralatan kantor 450 juta, rugi penghentian peralatan kantor 50 juta, dan kreditnya karena peralatan kantor dibuang sebesar 500 juta. Itulah pembahasan soal 5.8. Baru nanti kita lanjutkan untuk pembahasan soal 5.13.